disciples transforming lives. Kita ikut Tuhan itu tujuannya apa? Banyak orang ikut Tuhan hanya karena ingin pertolongan Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan hanya ingin berkat-berkat Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan hanya ingin mujizat-mujizat Tuhan. Apakah ada yang salah dengan pertolongan Tuhan? Apakah ada yang salah dengan berkat Tuhan? Apakah ada yang salah dengan mujizat-mujizat Tuhan? Itu semua nggak ada yang salah. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia itu rindu menolong umatnya. Kita nggak perlu ragukan itu. Tetapi yang menjadi dasar kita ikut Tuhan tidak boleh karena kita itu ingin berkatnya saja. Tidak boleh kita itu hanya ingin tanah perjanjian saja. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa ada di hadapan Anda. Salam kangen dari saya bagi Anda yang mungkin masih beribadah secara online. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan firman, saya memberikan judul Mengenal dan Dikenal. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sampai di sini saudara, ayat-ayat ini menceritakan tentang keadaan karakter manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Dan kalau kita baca tadi, semua daftar karakternya ini adalah karakter yang begitu buruk, dan begitu negatif, saudara. Dikatakan mereka ini mencintai diri, mereka ini sombong, suka membual, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekan orang, saudara. Mereka ini berlagak tahu, lalu dikatakan nggak peduli dengan agama, tidak bisa mengekang diri, tidak suka yang baik. Saudara, apalagi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini semua adalah daftar manusia di akhir zaman. Tapi yang luar biasa ketika saya baca di ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang kelima, mengejutkan sekali saudara. Firman Allah mencatat demikian. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Saudara, yang mengejutkan bagi saya adalah ternyata mereka ini bukan orang-orang yang tidak beragama. Ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang yang beragama. Bahkan mereka ini menjalankan ibadah mereka. Ya, bisa jadi ini adalah orang-orang Kristen yang rajin ke gereja setiap minggu. Bisa jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang rajin pelayanan, terlibat aktif di dalam pelayanan. Atau bahkan mereka ini adalah para pemimpin di dalam gereja. Saudara, ini adalah sesuatu yang mengerikan. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan, saudara. Kalau memang ibadah kita ini ternyata tidak membuahkan perbedaan, tidak menghasilkan perbedaan dengan orang-orang yang tidak beribadah, lalu ngapain kita beribadah? Saudara, seharusnya semakin kita ini lama ikut Tuhan, semakin hari kita ini beribadah kepada Tuhan, seharusnya kita ini hidupnya makin berubah. Harusnya begini saudara, ya, mereka yang dulunya mencintai diri dan menjadi hamba uang, seharusnya dengan mereka itu ikut Tuhan, mereka rajin ibadah, ya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau dulunya mereka ini mencintai diri mereka dan menjadi hamba uang, harusnya sekarang mereka ini mencintai Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Saudara, harusnya yang dulunya pembual sekarang ini nggak lagi pembual, nggak lagi omong besar. Harusnya yang dulunya sombong sekarang ini menjadi rendah hati. Harusnya kalau dulu suka menjelekan orang, sekarang ini suka memuji orang. Saudara, kalau dulunya tidak bisa mengekang diri, saudara, temperamen, sekarang harusnya makin lembut hatinya, bisa mengekang diri.
semakin hari kita ini beribadah, semakin lama harusnya itu menghasilkan perubahan hidup, saudara. Nah, apa sih kekuatan dari ibadah itu? Ini, saudara, kekuatan dari ibadah adalah perubahan hidup. Seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan, kita ini ke gereja beribadah, harusnya ibadah kita ini menghasilkan perubahan hidup. Nah, di akhir zaman ini mengerikan, saudara. Ada banyak orang yang beribadah, tapi hidupnya nggak berubah, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka tidak mengalami perubahan hidup? Saya coba selidiki firman Tuhan, saudara. Saya tiba dan diingatkan Tuhan di satu ayat ini, saudara. Yaitu di Hosea pasal yang keempat, kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat, kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini Tuhan sedang berperkara kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea. Kira-kira Tuhan itu lagi dealing apa sih sama bangsa Israel? Coba kita baca ayat pertama. Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab, perhatikan, tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Garis bawahi kata-kata pengenalan akan Allah di negeri ini. Garis bawahi kata-kata tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat yang kedua. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah. Menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Perhatikan ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, Tuhan ini dealing sama bangsa Israel, dikatakan tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri itu, saudara. Dan sebagai akibatnya, saudara, mereka itu, kehidupan mereka itu atau perbuatan mereka atau perbuatan atau hasil dari tidak adanya pengenalan akan Allah dalam hidup mereka, ternyata itu menghasilkan apa, saudara? Perbuatan-perbuatan dosa. Dikatakan hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah demi penumpahan darah. Saudara, nah jadi dengan kata lain, saudara, keadaan bangsa itu atau karakter manusia-manusia di zaman itu begitu buruk. Karena apa? Karena tidak ada pengenalan akan Allah. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, saudara. New Living Translation dikatakan, my people are being destroyed because they don't know me. Saudara, umatku ini dihancurkan, dibinasakan karena mereka tidak mengenal aku, kata firman Tuhan, saudara. Jadi ternyata bangsa Israel itu hancur hidupnya. Mereka itu hidup di dalam dosa, mereka melakukan kekerasan, saudara, dan hidup mereka itu hancur karena mereka tidak mengenal Allah. Saudara, coba kita lihat Hosea pasal yang kelima ayat yang keempat. Hosea pasal yang kelima ayat yang keempat.
perhatikan, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi ternyata inilah penyebabnya, saudara. Ternyata umat Tuhan itu hancur hidupnya, umat Tuhan itu rusak hidupnya, umat Tuhan itu hancur karakternya atau rusak karakternya karena mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan kitab Hosea 5 ayat 4 mengatakan perbuatan-perbuatan mereka itu nggak mengizinkan mereka itu berbalik kepada Allah. Dengan kata lain mereka ini nggak bisa mengalami perubahan hidup karena mereka tidak mengenal Allah. Saudara, sebab mereka ini tidak kenal Tuhan. Jadi ternyata inilah jawabannya. Kenapa banyak orang rajin beribadah, rajin ke gereja, setiap minggu tidak pernah bolong, bahkan aktif terlibat di dalam pelayanan, tapi nggak ada perubahan hidup. Ternyata penyebabnya adalah karena banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Saudara, yang terjadi adalah banyak orang Kristen itu tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau Anda perhatikan, kita kembali ke Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6, saudara. Hosea 4 ayat ke-6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, kata mengenal di sini itu pakai dalam bahasa Ibrani itu memakai kata ini saudara, da'at, D-A-A-T. Ternyata da'at itu artinya adalah pengenalan. Saudara, nah da'at ini adalah kata benda yang berarti pengenalan. Yang kata kerjanya adalah yada yang berarti mengenal. Jadi kata da'at ini adalah kata benda yaitu pengenalan yang berasal dari kata kerja yada. Yada itu artinya mengenal. Saudara. Nah, dari mana akar kata da'at ini, saudara? Akar kata da'at ini berasal dari bahasa asli, ada berasal dari dua akar kata, yaitu ini, saudara. Berasal dari dua akar kata dalet ayin. Saudara, katakan dalet ayin yang berarti pintu dan mata. Ya, pintu dan mata. Saudara, ya pintu mata, dalet ayin, pintu mata. Apa maksudnya pintu mata? Jadi saudara bangsa Israel itu kalau ada di dalam tenda, tenda bangsa Israel itu tidak mempunyai jendela, saudara. Sehingga orang Israel kalau dia ini mau tahu keadaan di luar, maka dia harus keluar dari tenda, lalu berdiri di luar dan mendongakkan kepala untuk bisa mengetahui keadaan yang ada di luar, saudara. Nah itulah sebabnya dinamakan pintu mata. Ya, pengetahuan tentang keadaan yang di luar ini adalah pengetahuan yang begitu mendalam, saudara. Karena apa? Karena karena seseorang ini melihat dengan matanya sendiri. Makanya dikatakan pintu mata. Jadi dia harus keluar dari pintu itu, lalu melihat dengan matanya sendiri. Jadi da'at itu artinya apa, saudara? Artinya Anda itu mengetahui dengan mengalami atau melihat dengan mata sendiri. Saudara. Nah, coba kita lihat satu ayat ya, Ayub pasal yang ke-42, kita baca di ayatnya yang ke-5. Ayub 42, kita baca di ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang perhatikan, mataku sendiri memandang engkau. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini saudara. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Jadi Ayub ini
Dulunya dia itu hanya tahu tentang Tuhan atau pengetahuannya tentang Tuhan itu hanya dari apa kata orang, saudara. Lalu Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri memandang engkau. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Nah jadi saudara, dalet ayin ini adalah pengetahuan karena Anda melihat sendiri. Anda mengalami sendiri. Saudara, inilah arti dari kata daat. Saudara, kata mengenal di sini. Saudara, jadi kalau saudara itu ibaratnya begini, saudara, saya memberikan ilustrasi. Katakanlah di podium ini ada mimbar, saudara. Ya, beda kalau kita ini di luar gedung ini, saudara, lalu saya berkata kepada Anda, membisiki Anda bahwa di dalam gedung ini ada mimbar. Di dalam gedung gereja, di atas podium ini ada mimbar. Nah itu yang namanya pengetahuan dari apa kata orang. Saudara, berbeda dengan Anda masuk di dalam gedung ini, lalu Anda melihat dengan mata sendiri, saudara, Anda melihat dengan mata sendiri, lalu Anda pegang sendiri, bahwa di sini ada mimbar. Nah inilah yang dinamakan saudara, Anda mengetahui karena Anda melihat sendiri, Anda mengalami sendiri. Jadi kalau ini ya daat itu kalau sebuah objek, maka Anda itu melihat dan Anda itu melihat dengan mata sendiri. Sedangkan kalau ini berkaitan bukan dengan objek tapi dengan seorang pribadi, itu berarti Anda itu memiliki hubungan pribadi dengan orang ini. Anda memiliki hubungan yang dalam dengan orang ini. Jadi arti kata daat, pengenalan itu adalah knowing by experiencing. Saudara. Nah kata daat ini adalah kata benda yang berarti pengenalan. Kata kerjanya adalah yada, katakan yada. Nah yada ini artinya mengenal. Saudara, mengenal itu berarti memiliki hubungan yang dalam dengan seseorang. Bahkan kata yada ini di dalam perjanjian lama, saudara, itu dipakai untuk menggambarkan persetubuhan suami dan istri, saudara. Ini tidak bermaksud untuk porno, saudara, tapi maksudnya apa? Kata mengenal di sini, yada ini dipakai untuk menggambarkan persetubuhan suami dan istri. Untuk menggambarkan bahwa ini adalah pengenalan yang berupa keintiman, keakraban seperti suami dan istri, saudara. Katakan yada. Nah, saudara, yada itu adalah bahasa Ibrani. Kata yang setara yang dipakai di dalam perjanjian baru yang artinya itu setara dengan yada. Di dalam perjanjian baru, saudara, itu pakai bahasa Yunani. Ya, yada itu dalam perjanjian baru itu memakai kata ginosko. Dan kata ginosko ini artinya mengenal. Dan kata ginosko ini juga dipakai untuk menggambarkan persetubuhan, saudara, suami dan istri. Dengan kata lain, ginosko ini juga menggambarkan keintiman, kedekatan dan keakraban seperti suami dan istri. Saudara, jadi itulah arti kata mengenal di sini. Nah, jadi ternyata apa alasan mengapa banyak orang Kristen itu rajin kebaktian, rajin ibadah, rajin datang di gereja, bahkan pelayanan, saudara, tapi nggak mengalami perubahan hidup. Ternyata jawabannya di sini. Karena ada banyak orang Kristen itu hanya sebatas tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Saudara, mereka hanya tahu tentang Tuhan, tapi nggak pernah memiliki pengenalan akan Tuhan. Di mana letak perbedaannya tahu dengan kenal, saudara? Kalau tahu itu begini, saudara. Saya umpamakan kalau Anda bisa beli buku biografi tentang Bapak Presiden Jokowi. Anda baca,
lahirnya di mana, masa kecilnya bagaimana, makanan kesukaannya bagaimana, warna kesukaannya apa, bahkan pemikiran-pemikirannya bagaimana, kebiasaan-kebiasaannya apa, hingga beliau menjadi presiden itu apa saja yang beliau lakukan. Saudara bisa baca buku tentang Bapak Presiden Jokowi, tapi untuk Anda bisa mengenal Bapak Presiden Jokowi, Anda perlu memiliki hubungan, Anda perlu berinteraksi dengan Bapak Presiden Jokowi. Kalau Anda itu cuman membaca buku biografinya, Anda cuman tahu tentang Pak Presiden Jokowi, tapi Anda belum tentu mengenal Presiden Jokowi. Tahu dan kenal itu beda. Ya, saudara. Nah, berikutnya, apa bedanya tahu dan kenal? Kalau tahu itu begini loh, saudara. Satu kali saya itu pernah, di WA oleh seseorang, saudara. Lalu dia tanya, "Hai bro, apakah ingat aku?" Gitu ya, lalu dia sebut namanya. Lalu saya terus terang saya lupa ingat, saudara. Siapa orang ini? Waduh, aku lupa, gitu ya. Lalu saya tanya, apakah ada foto? Saudara, lalu dia kirimkan foto, lalu di situ ada 3 orang. Lalu saya coba tebak, saudara. Kamu yang ini ya? Ternyata salah, saudara. Lalu yang bersangkutan ini cerita begini, "Wah, kamu melupakan aku bro," gitu ya. Lalu saya jawab, saya ingat-ingat, saya coba ingat-ingat. Saya tidak merasa kenal dengan orang ini. Saya tidak pernah merasa ada interaksi dengan orang ini. Saudara, tapi memang kenyataannya dia adalah teman satu SMP atau SMA. Lalu saya coba bertanya kepada teman saya yang lain, saudara. Ternyata memang orang ini adalah anak yang bersekolah yang di satu sekolah dengan saya, tapi saya ini anak pagi, yang bersangkutan ini adalah anak siang, saudara. Nah itulah yang menyebabkan bahwa saya ini lupa, saya nggak kenal wajah dia. Memang kita satu sekolah, saudara. Nah jadi kalau tahu itu Anda ngaku kenal sama seseorang, tapi orang tersebut nggak ngaku kenal Anda, itu berarti Anda cuma tahu. Tapi kalau kenal ini begini saudara, Anda ngaku kenal sama seseorang, dan orang itu juga mengkonfirmasi kenal sama Anda. Ini namanya kenal, saudara. Mari kita coba lihat satu ayat ya. Kita lihat sama-sama di Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-7 kita baca di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Perhatikan saudara, di akhir zaman dikatakan ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya, memanggil Tuhan, Tuhan. Berarti ini kan gambaran seperti orang yang kenal sama Tuhan. Kalau Anda di jalan, Anda menyapa seseorang, ya misalnya Anda berjalan di sebuah mall, lalu misalnya Anda melihat ada sosok seseorang yang Anda kenal, seperti mungkin Anda panggil dengan panggilan katakanlah Iwan gitu ya. "Hai Iwan, hai Iwan." Gitu kan. "Bukankah aku ini melakukan sesuatu bagimu Iwan? Bukankah aku ini lakukan ini dan itu bagimu Iwan?" Lalu Iwan yang ngomong begini, "Aku terus terang ya, aku gak kenal kamu." Saudara, nah jadi di akhir zaman itu ada banyak orang ngomong begini, Tuhan, Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu, aku kan mengusir setan demi namamu, aku kan mengadakan mujizat demi namamu, aku banyak melakukan sesuatu demi namamu loh. Menandakan bahwa seolah-olah aku ini kenal sama engkau. Tapi Tuhan itu berterus terang, "Aku tidak mengenalmu."
Berarti ada banyak orang Kristen itu merasa kenal sama Tuhan, tapi sebaliknya Tuhan itu nggak kenal sama orang ini. Nah itulah sebabnya saudara, goal saya adalah kita rindu mengenal dan dikenal sama Tuhan. Tuhan ngomong, aku tidak mengenalmu. Dan kata mengenal di sini, saudara, memakai kata ginosko. Saudara, ginosko itu artinya saudara mengenal dengan akrab, mengenal dengan intim. Saudara, nah loh kok bisa ya, Tuhan itu kan maha tahu. Masa Tuhan gak tahu kita? Saudara, memang Tuhan itu maha tahu. Di dalam pengetahuannya dia tahu detail tentang kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu ngomong begini, aku tidak pernah berginosko denganmu. Dengan kata lain Tuhan itu ngomong, aku ini tidak pernah punya pengalaman, keintiman, keakraban. Dan aku tidak mengenalmu secara hubungan yang mendalam. Aku cuma tahu detail karena kemahatauanku, kata Tuhan. Tapi aku gak pernah akrab, gak pernah intim, gak pernah mengenal secara mendalam, gak pernah punya hubungan secara pribadi denganmu. Saudara, jadi ternyata di akhir zaman ini ada banyak orang Kristen rajin kebaktian, bahkan melakukan sesuatu bagi Tuhan, saudara, di dalam pelayanan, tapi ternyata mereka ini tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan. Gak punya hubungan yang personal dengan Tuhan. Tidak punya keintiman dengan Tuhan. Nah coba perhatikan kata-kata ini. Kembali di ayat yang ketiga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ada korelasi antara pengenalan akan Allah dengan perbuatan dan karakter kita. Dikatakan mereka semua ini sepertinya kenal Tuhan, tapi ternyata mereka nggak kenal Tuhan, nggak benar-benar kenal Tuhan, dan itu bisa terlihat dari buah kehidupan mereka. Ternyata mereka adalah pembuat kejahatan. Saudara, itulah sebabnya, Bapak Ibu, kebenaran ini adalah sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Ada banyak orang secara lahiriah kelihatan beribadah, tapi gak mengalami perubahan hidup. Kenapa saudara? Penyebabnya karena mereka hanya puas tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Dan untuk bisa mengenal Tuhan, kita perlu interaksi, kita perlu mendekat untuk kita ini bisa punya hubungan dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Nah di Matius 7 ini coba perhatikan. Ada orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Apakah salah saudara? Gak ada yang salah. Saudara, kalau kita ini ingin memenangkan dunia, kita harus beroperasi dan bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, kita perlu, gak ada yang salah dengan bernubuat, gak ada yang salah dengan usir setan, gak ada yang salah dengan mengadakan mujizat. Tapi persoalannya di sini adalah ternyata banyak orang itu berhenti bertumbuh mengenal Tuhan. Banyak orang berhenti membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka gak mengalami perubahan hidup. Saya teringat ketika baca ayat Matius 7 ini, saya teringat sebuah ayat, saudara. Kita baca di Ulangan 34 ayat yang ke-10. Saya teringat ayat tentang Musa. Ulangan 34 kita baca di ayat yang ke-10. Perhatikan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saudara, Musa ini mengenal Tuhan. Buktinya di mana? Karena Tuhan itu mengkonfirmasi mengenal Musa. Saudara, dikatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan.
Dengan apa saudara? Berhadapan muka. Musa ini dikenal Tuhan karena Musa ini membangun hubungan secara personal dan mendalam dengan Tuhan. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia betul-betul mengenal Tuhan dan dia dikenal oleh Tuhan. Coba kita lihat Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Saudara, satu kali Miriam itu komplain tentang Musa. Coba kita lihat ayatnya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Perhatikan sikapnya Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, Tuhan ngomong sama Harun dan Miriam. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan itu sedang ngomong, ya kalau ada nabi, aku ini akan bicara kepadanya lewat penglihatan dan lewat mimpi. Lewat teka-teki, lewat karunia-karunia Roh Kudus. Tapi tidak dengan hambaku Musa. Aku ini berhadapan muka berbicara dengan dia. Wow, saudara. Dengan kata lain saudara, ini bukan sekedar, Musa ini bukan sekedar dia ini mendemonstrasikan karunia, tapi ia betul-betul intim dengan Tuhan. Tuhan itu berbicara bukan lewat karunia-karunia Roh Kudus, penglihatan, lewat mimpi, lewat teka-teki. Tapi Tuhan itu berbicara dengan akrab, dengan intim, berhadapan muka. Itulah Musa. Mari kita lihat Mazmur 106 ayat 7 sampai 15. Mazmur pasal yang ke-106. Kita baca di ayatnya yang ke 7 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan, kita belajar dari bangsa Israel. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Nah, ayat 12 perhatikan. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Lalu yang mengejutkan di ayat 13, perhatikan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun, mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudara, bangsa Israel itu ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan.
Tuhan membuka laut. Saudara, Tuhan mengadakan mujizat-mujizat. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu dikatakan setelah mereka melihat perbuatan Tuhan, mereka itu percaya sama segala firman-Nya. Ya, lalu mereka menaikkan puji-pujian. Tapi dengan segera ketika mereka masuk dalam padang gurun, saudara, mereka tiba-tiba saudara? Melupakan perbuatan-perbuatannya. Dengan segera loh saudara. Melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka akhirnya saudara? Mereka dirangsang nafsu di padang gurun, mereka mencobai Tuhan. Mereka menggerutu. Mereka bersungut-sungut. Mereka minta sesuatu, mereka kecewa sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kasih apa yang mereka minta, tapi mereka akhirnya binasa di padang gurun. Kenapa saudara bangsa Israel demikian? Karena bangsa Israel enggak seperti Musa. Saudara, bangsa Israel enggak seperti Musa. Coba kita lihat satu ayat, Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi ternyata Tuhan itu memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Sedangkan kepada bangsa Israel Tuhan itu memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Apa bedanya jalan dengan perbuatan? Jalan itu artinya rancangan. Jalan itu artinya pikiran. Jadi ketika Tuhan itu memperkenalkan kepada Musa jalan-jalannya, berarti Tuhan itu sedang memperkenalkan pikiran-pikirannya, rancangan-rancangannya, dan isi hatinya kepada Musa. Sedangkan perbuatan itu adalah hasil dari rancangan dan isi hatinya. Jadi di titik ini saudara, Tuhan itu memperkenalkan isi hatinya, memperkenalkan rancangannya, pikiran-pikirannya itu kepada Musa. Sedangkan kepada bangsa Israel, Tuhan itu hanya menunjukkan hasil dari pikiran-pikirannya. Inilah bedanya. Ternyata bangsa Israel itu, kenapa mereka itu gagal masuk ke tanah perjanjian? Karena mereka itu tidak mengenal Tuhan. Coba Anda lihat, saudara, bangsa Israel itu di padang gurun, coba lihat apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang mereka minta. Ternyata yang mereka minta itu adalah janji Tuhan. Berkat Tuhan. Mana tanah perjanjian? Di manakah tanah yang penuh susu dan madunya? Yang ada cuma di sini padang gurun. Mereka akhirnya menggerutu. Mereka akhirnya tidak bisa mempercayai Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka kecewa. Kenapa saudara? Karena yang mereka kejar itu cuma tanah perjanjian, saudara. Sementara beda dengan Musa. Mari kita lihat doanya Musa, saudara. Keluaran 33, kita baca di ayat yang ke-13. Keluaran 33, kita baca di ayat yang ke-13. Keluaran 33 kita baca di ayatnya yang ke 13. Coba perhatikan. Maka sekarang, jika aku sekiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Musa minta beritahukanlah pikiranmu, isi hatimu, rancanganmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Jadi kerinduannya Musa, doanya Musa itu bukan melulu minta tanah perjanjian. Saudara, tapi doanya Musa adalah kalau aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahu aku jalan-jalanmu. Beritahu aku pikiran-pikiranmu. Beritahu aku rancangan-rancanganmu. Beritahu aku isi hatimu. Apa yang engkau suka dan apa yang engkau gak suka. Apa yang engkau cinta dan apa yang engkau benci. Beritahu aku semua. Sehingga
aku mengenal engkau. Ternyata kerinduan Musa adalah mengenal Tuhan. Saudara, sementara bangsa Israel itu hanya ingin janji-janjinya, berkat-berkatnya. Itulah sebabnya ini harus menjadi note dalam kehidupan kita. Saudara, kita ikut Tuhan itu tujuannya apa, saudara? Mengapa kita ikut Tuhan? Banyak orang ikut Tuhan hanya karena ingin pertolongan Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan hanya ingin berkat-berkat Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan hanya ingin mujizat-mujizat Tuhan. Apakah ada yang salah dengan pertolongan Tuhan? Apakah ada yang salah dengan berkat Tuhan? Apakah ada yang salah dengan mujizat-mujizat Tuhan? Itu semua enggak ada yang salah. Tuhan itu adalah Tuhan yang dikatakan setia. Terbukti setia di dalam kesesakan. Tuhan itu adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia itu rindu menolong umatnya. Dia itu rindu memberkati umatnya. Dia itu rindu membuat mujizat bagi umatnya. Saudara, kita gak perlu ragukan itu. Tetapi yang menjadi dasar kita ikut Tuhan, tidak boleh karena kita itu ingin berkatnya saja. Tidak boleh kita itu hanya ingin tanah perjanjian saja. Saudara, kenapa bangsa Israel gagal? Saudara, tujuan bangsa Israel itu dibawa Tuhan di padang gurun. Ternyata Tuhan itu punya maksud, saudara. Mari kita buka. Apa maksud Tuhan? Kita buka di Keluaran pasal yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Coba saya bacakan. Ini maksud Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun. Ini tujuan Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Tuhan itu sedang ngomong begini, aku ini yang akan membebaskan kamu dengan tangan teracung dari bangsa Mesir. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kata mengetahui ini, itu memakai kata yada. Saudara, berarti kalau ayat ini diterjemahkan, supaya kamu mengenal bahwa akulah Tuhan yang telah membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Baru setelah itu, ayat yang ke-8, aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian. Jadi ternyata Tuhan itu membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun, gak langsung ke tanah Kanaan. Ternyata di padang gurun itu Tuhan ingin menjumpai orang Israel. Saudara, di padang gurun itu saudara, Tuhan membawa bangsa Israel ke Gunung Sinai. Lalu Tuhan itu menampakkan diri di situ. Lalu Tuhan ngomong, ketika nanti ada bunyi sangkakala, ya itu adalah undangan Tuhan, masuklah, naiklah ke atas gunung itu. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel ngomong sama Musa. Ya, bangsa Israel ketakutan lalu ngomong sama Musa. Musa, kamu saja yang masuk. Kamu saja yang naik. Nanti Tuhan ngomong apa? Nanti kamu turun, kamu sampaikan kepadaku. Disitulah Tuhan itu sedih. Ternyata bangsa Israel menolak untuk mengenal Tuhan. Yang ada di pikiran bangsa Israel adalah tanah perjanjian. Gimana caranya sampai ke tanah perjanjian?
Gimana caranya sampai ke tanah yang penuh susu dan madunya. Jadi ternyata yang ada di dalam benak dan hati bangsa Israel, mereka itu mau mengikuti Tuhan demi tujuan tanah perjanjian. Sementara Musa itu mau mengikuti Tuhan untuk mengenal Tuhan. Disinilah perbedaannya, saudara. Makanya tidak heran di akhir zaman ada banyak orang Kristen hidupnya tidak berubah. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Saudara, apa bukti kita mengenal Tuhan? Saudara, coba kita lihat ya satu ayat, kita baca di kitab Titus. Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16, perhatikan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Banyak orang itu ngaku kenal Tuhan, tapi ternyata perbuatan-perbuatannya itu menyangkali Tuhan sendiri. Menyangkali bahwa mereka itu kenal Tuhan. Perbuatan-perbuatan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka kenal Tuhan. Saudara, kita ini bisa mengaku kenal Tuhan, tapi ternyata pengenalan akan Allah itu ada buktinya, saudara. Apa bukti dari kita mengenal Tuhan? Saudara, yang pertama, cara pandang kita dan prioritas-prioritas hidup kita itu berubah. Saudara, Anda bisa buka nanti di Matius pasal yang ke-6. Firman Tuhan itu ngomong begini, ya jangan kumpulkan harta di bumi, karena nanti ada ngengat dan karat, itu merusakkannya. Tapi kumpulkanlah harta itu di sorga, di mana gak ada ngengat dan karat yang merusak, dan tidak ada pencuri yang mencurinya. Lalu Tuhan ngomong begini, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu itu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Apa maksudnya? Mata itu adalah alat untuk memandang. Mata itu berbicara tentang cara kita memandang. Saudara. Nah, kalau cara kita memandang itu jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita, gelaplah seluruh kehidupan kita, maka jahatlah kehidupan kita. Saudara, tapi kalau cara memandang kita ini benar, maka kehidupan kita ini juga akan benar. Lalu ayat itu dilanjutkan dengan apa, saudara? Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, kepada Mamon atau kepada Allah. Lalu ayat itu dilanjutkan lagi. Saudara, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, pakai, dan minum. Saudara, tapi apa, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah. Coba kita buka ayatnya ya, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukti orang bertumbuh dalam pengenalan adalah cara dia memandang kehidupan itu berbeda. Dan cara seseorang memandang kehidupan kalau itu berubah, itu akan menentukan apa yang dia kejar di dalam kehidupan. Cara pandang kita itu menentukan apa yang kita kejar, apa yang kita prioritaskan, apa yang kita cari, saudara. Nah, Alkitab ngomong, ternyata bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan itu yang mereka kejar dan cari dalam hidup mereka itu adalah persoalan makan, minum, dan pakai. Saudara, tapi kamu orang-orang yang mengenal Tuhan, Tuhan ngomong, orang-orang yang kenal Tuhan itu akan memprioritaskan kerajaan sorga. Bukan berarti makan, minum, pakai itu gak penting, tapi prioritasnya berubah. Mereka mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, saudara, dan makan, minum, pakai itu baru ditambahkan. Jadi orang yang semakin kenal Tuhan, maka prioritas-prioritas hidupnya akan berubah. Cara dia memandang kehidupan berubah.
apa yang dia kejar dalam hidup ini akan mengalami perubahan, saudara. Kalau dulunya kejar uang, sekarang dia nggak lagi kejar uang. Bukan berarti uang nggak penting, tapi dia tahu prioritas mana yang terpenting dan mana yang ada di bawah yang terpenting. Saudara, kehidupannya akan berubah. Yang kedua, saudara, bukti orang yang semakin bertumbuh mengenal Tuhan itu adalah orang itu akan memiliki kuasa untuk hidup saleh. Katakan memiliki kuasa untuk hidup saleh. Coba kita lihat 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Perhatikan. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, dikatakan begini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Maksudnya apa? Kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpah dalam hidup kita melalui pengenalan akan Allah. Semakin kita kenal Tuhan, semakin penuh hidup kita ini dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kita ini semakin tenang hidupnya. Nggak makin khawatir tapi makin tenang. Lalu dikatakan begini, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Melalui atau oleh pengenalan akan Allah. Pengenalan kita akan Dia. Jadi semakin kita ini bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita ini akan semakin memiliki kuasa atau segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup yang saleh. Terjemahan saudara New Living Translation dikatakan begini saudara. Ayat yang ketiga dikatakan ini. By His divine power God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him. God has given us everything we need for living a godly life. Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya. Sudah memberikan kuasa untuk kita ini bisa hidup saleh. We have received all this. Kita ini menerima semuanya. By coming to know Him. Dengan kita ini mengenal Dia. Berarti saudara, kuasa untuk hidup yang saleh itu sudah sebetulnya diberikan kepada kita. Dan kita ini menerima kuasa itu ketika kita ini semakin bertumbuh, makin kenal Tuhan. Jadi semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ini punya power untuk hidup kudus, hidup benar, hidup saleh. Jadi pengenalan akan Allah itu membuahkan kesalehan, kekudusan, dan perubahan hidup. Saudara, yang terakhir saudara, yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Poin yang ketiga itu, bukti kita ini semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah kita ini semakin bertumbuh di dalam mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi bukti kita ini semakin kenal Tuhan, saudara, kita ini akan bertumbuh di dalam mengasihi. Ada amin saudara? Ini adalah kuasa pengenalan akan Allah. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja More Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.